Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Milani dan Felisa, NIM 23051410994 dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas 2371F, UIN Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Filsafat Komunikasi, yaitu mereview materi perkuliahan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Filsafat Komunikasi. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata, philo yang berarti cinta atau pecinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Cinta dalam konteks ini merujuk pada hasrat yang besar atau sungguh-sungguh. Kebijaksanaan adalah kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Dalam filsafat, terdapat hubungan erat antara kebijaksanaan dan kebenaran. Orang yang mencintai kebijaksanaan akan selalu terdorong untuk mencari kebenaran. Penyatuan kebijaksanaan dan kebenaran hanya bisa tercapai melalui pengetahuan. Dengan kata lain, pencarian kebenaran melalui kebijaksanaan adalah inti dari filsafat, dan keduanya saling terkait dalam usaha untuk memahami realitas dan mencapai pengetahuan yang mendalam. Plato menekankan pentingnya mengkritik dan mengevaluasi pendapat yang ada untuk mencapai kearifan atau pengetahuan intelektual. Proses ini melibatkan pemeriksaan kritis, diskusi, dan penjelasan yang mendalam. Aristoteles menyatakan bahwa ilmu menyelidiki berbagai aspek keberadaan yang berbeda satu sama lain. Ilmu yang paling dasar dan paling akhir secara logis memerlukan pemahaman ilmu lain yang lebih mendasar. Jadi, untuk memahami suatu ilmu, seseorang harus terlebih dahulu menguasai ilmu yang terkait atau mendasarinya. Yang pertama, filsafat India. Filsafat India memiliki akar yang dalam dan beragam, dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang sepanjang sejarahnya. Pemikiran tersebut akan berfokus pada konsep kesatuan fundamental antara manusia dan alam, serta harmoni antara individu dengan kosmos, yang banyak dipegang oleh berbagai aliran filsafat India. Selanjutnya ada filsafat Cina. Yang pertama, klasik, 600-200 sebelum Masehi. Yang kedua, Neo-Taoisme dan Buddhisme, 200 Masehi sampai 1000 Masehi. Yang ketiga, Neo-Konfusianisme, 1000-1900 Masehi. Dan yang terakhir, modern setelah 1900 Masehi. Meskipun konsep harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan tetap relevan, banyak pemikir modern yang mencoba menggabungkan pemikiran tradisional dengan ide-ide barat seperti rasionalisme dan materialisme. Meskipun begitu, nilai-nilai klasik filsafat Cina masih tetap berpengaruh dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak pemikir modern. Selanjutnya ada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, pemikiran teologi rasional menempatkan akal pada posisi yang sangat penting. Akal dianggap lebih unggul sehingga tidak harus mengikuti secara harfiah teks wahyu yang tidak sejalan dengan logika dan pemikiran ilmiah. Selain itu, kekuatan manusia diukur dari kekuatan akalnya, di mana manusia yang memiliki akal yang kuat dianggap sebagai manusia dewasa yang kuat. Filsafat Islam memiliki landasan yang kuat dan pemikiran teologis rasional, di mana akal diberi kedudukan yang tinggi. Dengan demikian, dalam konteks filsafat Islam, pemikiran teologis rasional menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami wahyu, menafsirkan ajaran agama, dan mengembangkan pemikiran yang sejalan dengan prinsip-prinsip ilmiah dan logis. Selanjutnya ada filsafat Barat. Filsafat Barat telah melewati beberapa periode penting dalam sejarahnya, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri. Yang pertama, pada filsafat kuno atau klasik. Periode klasik ditandai dengan pemikiran para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles di Yunani kuno. Yang kedua, filsafat patristik. Yang ketiga, filsafat skolastik. Dan yang terakhir, filsafat modern. Filsafat modern ini dimulai sekitar abad ke-17 dan berlanjut hingga abad ke-19. Everett M. Rogers 1986 dalam bukunya Communication Technology, The New Media in Society menyatakan bahwa komunikasi dimulai sekitar 4000 sebelum Masehi pada zaman Cro-Magnon. Lukisan gua yang ditemukan pada 22.000 sebelum Masehi dianggap sebagai bentuk awal komunikasi manusia. Beberapa ahli penting dalam bidang komunikasi yaitu yang pertama, Wilbur Trump yang dikenal sebagai sarjana psikologi. Yang kedua, Paul Lazarsfeld, seorang peneliti komunikasi. Yang ketiga, Sigmund Freud, yang kontribusinya juga menyentuh aspek-aspek komunikasi. Yang keempat ada Little John, yang dikenal dalam teori komunikasi. Dan yang kelima ada Harold Laswell, yang terkenal dengan model komunikasinya. Dalam konteks komunikasi, komunikator adalah individu, entitas yang mengirim pesan kepada penerima atau audiens melalui suatu saluran komunikasi.
Tujuan komunikator dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteksnya. Di antara tujuan-tujuan yang mungkin diinginkan oleh seorang komunikator yaitu yang pertama informasi, yang kedua persuasi, yang ketiga pendidikan, yang keempat hiburan, dan yang terakhir adalah hubungan. Setiap situasi komunikasi memiliki tujuan yang berbeda-beda dan komunikator dapat memiliki lebih dari satu tujuan dalam menyampaikan pesan. Harold Laswell 1960 menyajikan model komunikasi dengan pertanyaan siapa yang mengatakan apa, dengan menggunakan saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Sedangkan Sarah Trenholm dan Arthur Johnson 1996 mendeskripsikan komunikasi sebagai proses di mana sumber atau komunikator mengirimkan pesan kepada penerima melalui suatu saluran. Dan juga Littlejohn dalam Theories of Human Communication 1999 bahas isu tentang studi komunikasi sebagai meta-teori. Istilah meta dalam konteks ini mengacu pada refleksi atau spekulasi yang melibatkan teori itu sendiri. Isu epistemologi dalam studi komunikasi membawa pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang sifat pengetahuan, cara kita memperolehnya, dan bagaimana pengetahuan tersebut berkembang. Beberapa isu utama dalam konteks ini adalah apakah pengetahuan ada karena pengalaman, dan yang kedua, apakah pengetahuan bersifat pasti, dan yang ketiga, proses apa yang menyebabkan tumbuhnya pengetahuan. Selain itu, terdapat pendekatan-pendekatan seperti konstruktivisme dan konstruktivisme sosial yang juga memberikan perspektif unik terhadap pertumbuhan pengetahuan. Yang keempat, apakah pengetahuan dipahami secara menyeluruh atau terpisah? Dan yang kelima, apakah pengetahuan harus eksplisit? Selanjutnya, isu ontologi. Isu ontologi ini berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat manusia dan keputusan yang dibuat dalam interaksi sosial, khususnya dalam konteks komunikasi. Lalu ada isu aksiologi. Isu aksiologi dalam komunikasi netral dan berusaha menampilkan fakta apa adanya. Isu aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari penelitian dan teori dalam bidang komunikasi. Ada juga beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki karakteristik filsafat. Yang pertama, alat analisisnya dari filsafat. Filsafat menggunakan akal budi sebagai alat analisis utama. Kedua, hakikat filosofi adalah rasional. Filsafat memiliki sifat rasional yang multipleks, artinya dapat menggunakan metode induktif dan deduktif. Tujuan filsafat bersifat bukan praktis, melainkan teoritis secara murni atau kontemplatif. Secara bahasa, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang memiliki 3 arti. Yang pertama, to make common, membuat sesuatu menjadi umum. Yang kedua, cum plus munus, saling memberi sesuatu sebagai hadiah. Cum dan juga munere, membangun pertahanan bersama. Dan secara istilah, komunikasi memiliki beberapa arti. Pertama, communication means that information is passed from one place to another. Komunikasi berarti informasi atau pesan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, communication includes all the process by which one mind affect another. Komunikasi melibatkan semua proses di mana satu pikiran dapat mempengaruhi pikiran yang lain. Dan yang terakhir, the transmission of information, ideas, emotion, skills by the use of symbols, words, pictures, figures, and graphs. Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dengan menggunakan simbol, kata-kata, gambar, angka, grafik, dan sebagainya. Harold Laswell memperkenalkan konsep pola komunikasi yang terkenal, yaitu who say what to whom in what channel with what effect. Siapa berkata apa kepada siapa dengan menggunakan saluran apa serta menimbulkan pengaruh apa. Etika dalam komunikasi sangatlah penting dan kebenaran merupakan prinsip fundamental dalam menjaga integritas komunikasi. Ketika kebenaran dilanggar, baik melalui kebohongan, penipuan, atau ketidakjujuran, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang serius dalam proses komunikasi. Pemikiran Littlejohn tentang model-model komunikasi mempertimbangkan peran komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi. Pada model yang pertama, yaitu receiver model. Dalam model ini, komunikan tidak menerima atau tidak menyadari adanya pesan yang disampaikan oleh komunikator. Oleh karena itu, menurut Littlejohn, ini bukanlah proses komunikasi yang efektif karena tidak ada pemahaman atau respon yang terjadi. Yang kedua, sender-receiver model. Dalam model ini terdapat beberapa kondisi di mana komunikasi tidak terjadi. Yang pertama, komunikator tidak mengirimkan pesan sama sekali, sehingga tidak ada komunikasi yang terjadi. Yang kedua, komunikan tidak menerima pesan yang dikirimkan oleh komunikator,
sehingga juga tidak terjadi komunikasi. Dan yang terakhir, communication model. Dalam model ini, komunikator juga tidak mengirimkan pesan dan komunikan tidak menerima pesan yang diharapkan. Oleh karena itu, menurut Little John, ini juga tidak dapat disebut sebagai proses komunikasi. Dan materi yang terakhir, pembagian Peirce yang disebutkan mencerminkan berbagai model dan atau sistem pengaturan media dalam suatu masyarakat. Yang pertama, otoriter. Dalam sistem Peirce otoriter, pemerintah memiliki kontrol penuh atas media. Ada sensor dan lisensi dari pemerintah yang digunakan untuk menekan kritik dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, sosial otoriter. Sistem pers sosial otoriter juga melibatkan kontrol dari pemerintah. Namun, media yang dimiliki oleh pemerintah atau partai politik diarahkan untuk melengkapi pers komersial guna mencapai tujuan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau partai. Yang ketiga ada libertarian. Sistem pers libertarian menekankan kebebasan berekspresi dan minimnya campur tangan pemerintah dalam urusan media. Yang keempat, sosial libertarian. Sistem pers sosial libertarian memiliki kontrol pemerintah yang lebih minim daripada otoriter. Namun, masih ada beberapa pembatasan atau pengawasan yang diterapkan untuk memastikan bahwa media tetap beroperasi dalam kerangka yang mempromosikan nilai-nilai libertarian. Yang kelima, sosial sentralis. Dalam sistem pers sosial sentralis, pemerintah memiliki kepemilikan langsung atau kontrol yang kuat atas media. Media dianggap sebagai saluran komunikasi yang terbatas yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah. Ini dapat dilakukan dengan tujuan mengendalikan aliran informasi dan menjaga stabilitas politik, namun juga dapat menghambat kebebasan berekspresi dan pluralisme dalam masyarakat. Setiap model memiliki konsekuensi dan implikasi yang unik terhadap kebebasan berekspresi, pluralisme media, dan dinamika politik dalam suatu masyarakat. Pemahaman tentang perbedaan antara model-model ini penting untuk mengevaluasi sistem media dalam suatu negara dan memahami dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan demokrasi. Saya Nafisa Meilani Dian Felisa, sekian, terima kasih.